Kita baca komen-komennya. Bener lagi. Gue jadi bingung. Kita baca komen-komennya. Gue pengen lihat tuh. Weghorst atau Weghorst aja. Ya. Seru itu dong. Nah, lu sekarang lu mainnya tawuran. Lu kayak Mario Dendi mainnya tawuran. Sekarang kita ke pembahasan yang super menarik ini tentang striker kita yang sangat mengejar ini. Gila, ini mungkin salah satu striker MU yang paling unik sepanjang masa. Kenapa unik ya? Ya paling unik karena aku nggak pernah lihat pemain nomor 9 yang seperti ini gitu loh. Siapa yang bukan? Wout Weghorst. Menurutku pemain ini adalah KW2-nya Edin Dzeko. Menurutku. Aduh, emang Edin Dzeko defense bagus. Tuh, secara postur menurutku mirip Edin Dzeko. Tapi I think Edin Dzeko all the way, bro. Ya, pas secara finishing, secara defense. Saya tidak butuh defense Anda nomor 9. I don't care. Siapa striker terbaik dunia yang mainnya kayak gini? Gak ada. Dia tuh pinter tapi menutupi kelemahan dia dengan cara jadi lu bayangin kalau ini orang pinter sih. Kalau dia itu dengan skill seperti ini as a striker, terus dia malas-malesan, nggak akan ada tim yang mau kontrak dia. Justru dia cari tahu bahwa gue harus bermain seperti apa ya. Oke, gue harus bantu pertahanan, gue harus rajin. Gue harus ngotot supaya gue punya nilai plus dibanding striker yang lain. Stamina gue harus jos, gue harus rela berkorban buat tim. Itu akhirnya yang dia yang dia jual ibaratnya seperti itu. Betul sekali. Ya, karena menurut gue kan sekarang Weghorst ini termasuk ada yang sebutannya defensive striker. Ya. Defensive striker, pressing forward. Ya ini udah cocok yang tepat. Kenapa diambil sama Ten Hag? Karena kita lihat striker kita siapa? Sancho, Martial, Rashford, dulu Ronaldo. Mana ada yang mau defend, Pak? Iya, betul. Masalahnya ini sekarang sepak bola modern. Membangun serangan tuh dari back, dari kiper bahkan. Dari kiper main back. Ya kayak ibaratnya Martinez lu lihat kemarin. Strikernya itu soalnya tuh diacak-acak, Cuk. Iya, digocek. Berani bawa bola, tenang banget. Masih ada yang bisa defense juga, membantu press. Seperti katanya Johan Cruyff lah. Pertahanan pertama tuh striker lu, bukan back. Iya. Pertahanan pertama tuh striker lu. Penyerang pertamamu itu kiper sama back lu. Itu total football ya. Total football. Nah, itu yang dipakai sama Weghorst, benar-benar diterapkan sama Weghorst ya itu. Defense pertama tuh dia. Lu bayangin 90 menit non-stop dia kejar-kejar. Tapi terus. Emang sih kalau misalnya lawan tim-tim gede kayak Barcelona, Liverpool, minim ya kontribusinya. Arsenal itu pokoknya tim yang benar-benar bagus banget. Permainannya ya emang susah sih. Cuma masalahnya kan ini buat EPL kita ketemu mereka sama ketemu tim papan tengah sama papan bawah, lebih banyak ketemu tim papan tengah papan bawah kan. Ya otomatis pasti kepake. Menurut gue sangat kepake. Tapi banget. gameplay tim ini bakal mempengaruhi, bro. Sepak bola itu kan 11-11. Lu ketika memasang Weghorst, back lawan, pelatih lawan itu sudah tahu. MU ini bakal mengandalkan Rashford only untuk mencetak gol dan umpan-umpan terobosan Bruno. Weghorst itu yang jaga Maguire aja nggak akan gol dia. Lu gak kasih tahu? Itu setuju. Ya, serius. Kita menilai dari kemampuan dia mencetak gol. Oke, kalau dia kemauan dia untuk sacrifice buat tim mundur ke belakang, itu 4 jempol buat dia. Sudah, no debat itu sudah. Gak ada striker yang mampu kayak dia. Cuman tugasnya striker itu adalah mencetak gol. Betul. Setuju. Dulu. Sekarang gini aku tanya, dari era Ferguson sampai sekarang striker, even dari semua striker, Ole Gunnar Solskjaer, Andy Cole, Dwight York, aku cuma bisa naruh dia di atas Terry Sheringham. Iya tahu. Tapi kalau secara hasil dari semua striker, you name it, Nistelrooy, Rooney, Cicarito, Van Persie, Cicarito, aku cuma bisa taruh dia tuh mungkin di atas Terry Sheringham. Ya lainnya dia di bawah semuanya. Ya emang. Di bawah semuanya. Ya nggak bisa tau. Ini striker harus punya kemampuan untuk strike the ball, untuk masukkan bola ke net. Kemarin aja dia tuh nggak punya insting pembunuh. Kalau dia punya insting pembunuh, pasti lebih banyak Ten Hag itu di latihan itu membuat gameplay yang support kemampuan Weghorst. Tapi kan kenyataannya kan skemanya Ten Hag sekarang kan tidak membutuhkan dia untuk mencetak gol. Iya. Ya, karena dia nggak bisa. Iya makanya Ten Hag kan sesuai kemampuannya dia karena lu bukan goal getter, bukan target man utama. Jadi cara main kita tuh bukan mengandalkan seorang Weghorst. Iya.
Weghorst itu diandalkan untuk mempres lawan, untuk ngejar lawan, untuk membantu pertahanan. Tugas ngegolin itu diserahkan kepada Rashford, Anthony, Bruno gitu. Karena adanya Weghorst kan. Iya memang itu maksudku. Beritanya kan MU mengincar 2 striker nih, yang santer, cuma 2 nama kan. Iya. Harry Kane sama Osimhen kan. Kalau aku Kane jelas. Lu bayangin kalau Kane main. Gak mungkin MU itu main kayak sekarang. Oh iya memang. Ya pasti beda. Iya pasti beda. Ya kan memang makanya gue bilang Ten Hag tidak mentargetkan Weghorst untuk nyetak gol. Skemanya bukan kayak gitu. Emang skemanya bukan cara mainnya bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Emang Weghorst dipakai buat defense. Iya. Buat ganggu defense lawan. Sekarang kenapa kok dia ditempatkan di nomor 10? Ayo, kebayang nggak lu seorang Weghorst striker bertubuh tinggi, nggak punya speed, ya kan nggak punya dribble yang bagus, tapi ditempatin nomor 10. Dia terbukti 7-0 lawan Liverpool kan. Itu mas sekali. Fakta membuktikan. Lu mau 2 kali. Nggak, tapi maksudnya Lu mau 2 kali 7-0. Liverpool kita berapa kali? 11 kali. Iya. Kalahkan. Karena orang-orang efek kejutnya ada. Strikernya MU sekarang mainnya kayak gini, bro. Pressingnya dari depan nih, gila banget nih orang. Ya, enggak. Kaget. Iya. Ketika sudah 15 match, semua tim-tim di Premier League itu punya tim analis juga. Sudah tahu cara ngelawan Weghorst ini, sudah tahu. Cara ngelawan MU plus Weghorst ini sudah tahu. Very easy, gampang. Gimana? Ya saya tidak tahu. Konteks Tapi pasti seperti itu. Konteks gue tuh bukan maksudnya kita dibantai 7-0-nya. Sebelum-sebelumnya betul kata-kata sebelum-sebelumnya kita berhasil. Kalaupun kita nggak berhasil, Ten Hag pun tahu kalau ini ada yang nggak beres nih. Berarti nggak jalan nih Weghorst di nomor 10. Dipindah ke depan seperti waktu lawan banyak Pak West Ham. Leicester yang kita menang 3-0. Iya. Babak pertama kan Weghorst nomor 10, nggak jalan. Iya. Babak kedua Sancho ditarik ke nomor 10. Weghorst nomor 9. Terbukti Weghorst bisa membuka ruang. Memang dia nggak nyetak gol, tapi perannya dia membuka ruang ini yang disuruh Ten Hag. Itu pasti instruksi dari Ten Hag. Iya, memang karena kemauan Weghorst seperti itu. Sekarang andai kata di musim depan, gue tanya kalian sebagai fansnya MU, lu mau MU tetap main kayak gini dengan Weghorst atau gue nggak apa-apa. Mau dengan Weghorst? Weghorst itu andai kata dapat Kane kan dia nggak mungkin main kan? Loh, iya makanya Weghorst itu dibeli kan. Sekarang kita ngomong logika aja, Martial pasti dijual. Pasti dijual. Ya, Anggaplah dijual. Pasti masuk daftar jual. Gue bahkan sekarang berharap Sancho pun dijual. Karena menurut gue semenjak pulang dari Belanda itu nggak ada perkembangan, Pak. Nggak ada perkembangan ya. Kita lihat kemarin nggak ada perkembangan sekali. Dia malah kebanyakan giting mungkin di Belanda. Jadi kayak yaudah main-main aja gitu. Gue lebih baik pertahanan Weghorst daripada Sancho dan Martial. Ya. Kalau menurut gue ya. Sancho itu menurut gue itu skillful, betul skillful. Tapi daya juangnya minim, Pak. Defense juga nggak bisa. Begitu kerebut, sudahlah gitu loh. Nggak ada kayak Anthony ya. Kerebut dia ngotot. Dia ambil bola lagi. Tapi ketika Sancho kerebut kayak lemes, udah biarin gitu. Itu kekurangan dari Sancho kalau gue bilang. Mungkin Ten Hag tuh pertama kali masuk MU pun juga lihat nih, ini striker kita nggak ada yang bisa defend. Makanya dia ambil siapa? Anthony sama Weghorst. Anthony tuh defendnya bagus. Bagus ya, kita tuh akuin ya. Memang bagus. Ya makanya kalau kekurangannya itu. Gue setuju diambil. Kenapa? Pertama, sesuai budget. Murah. Oke. Itu gue setuju, itu satu poin gue juga. Dan kita tuh Weghorst tuh kita tahu semua adalah pemain bench player. Dia bukan striker utama. Sekarang aja dipakai striker utama karena pertama Martial cedera. Nggak ada lagi. Mau siapa? Ya iya dia sekarang. Bench player. Sancho juga nggak perform kan? Iya, Sancho pun ketika main starter pun ya so-so gitu loh. Jadi ya menurutku nggak ada pilihan lagi. Weghorst diambil karena dia rajin pertama. Kita nggak bisa pungkiri. Ngotot. Ya kan, target man bukan memang, tapi kan skema, kembali lagi gue bilang skema Ten Hag itu bukan menaruh dia sebagai target man. Karena dia nggak bisa ya jadi target man. Makanya itu maksud gue gitu loh. Iya ngerti kalau itu. Pas Weghorst main pun kita juga nggak kekurangan gol, Pak. Iya, kita selalu nyetak gol. Iya, memang. Tapi bukan dari dia kan. Iya, apa? Memang bukan itu. Tugas dia. Bukan tugas dia. Ganggu serangan awal. Buka ruang gitu loh. Dia lari. Nggak pernah. Lu pernah nggak lihat striker? Gue lama-lama kesel. Gue tahu. Nggak, dia jarang. Lu pernah nggak? Jarang banget kan lihat striker yang bisa bener balik ke kotak penalti kita buat defend tuh. Jarang banget. Itu yang di grup juga gue yang ngomong gitu. Ya makanya. Gue lempar kertas juga. Pernah bilang kan. Makanya kalau lu ngerti. Pertanyaan lu. Poinnya itu. Ini kan sudah pasti. Habisnya sampai akhir musim. Iya. Segini aja dia. Pertanyaan cuman gini loh. Apakah striker seperti ini pantas buat MU? Ini kelas B.
Tahu. Even bukan kelas A. Tuh, zaman dulu juga Cicarito apakah striker kelas A? Bukan. Oke, tapi perbedaannya satu. Lu kondisi 1-1, lu masukin Weghorst, lu gak usah berharap dia cetak gol. Emang. Tapi ketika lu unggul 2-1, lu masukin dia, bagus banget buat defense, buat bertahan. Iya. Tapi ketika 1-1, gak ada harapan nih orang cetak gol. Susah, kecil sekali. Emang. Persentasinya kecil. Emang. Even Danny Welbeck menurut lu striker kelas A? Bukan kan? Enggak, kelas striker B. kelas B. Tapi kita menjuarai IPL juga dengan Betul, bro. Welbeck. Iya, tapi iya dia kan bukan striker utama juga waktu itu. Ya makanya maksudnya Weghorst menurut gua bukan striker utama. Tapi lebih tajam dari Weghorst. Lah iya, cadangan itu juga. Cadangan. Dia ini cuman ibaratnya kayak TB gitu loh. Kayak dia tuh kok buat TB aja, yang nyetak gol pasti pemain-pemain di sekitar dia. Elangga yang main daripada Weghorst. Ini penggiringan opini ke kita bicara cuma Weghorst. Okay. Kalau musim depan dapat satu striker atau misalkan Martial balik pulih. Lu kalau jual Martial terus Sancho katanya. Sancho anggaplah gak dijual, cuma Martial. Kita ngomong striker aja yang nomor 10 misalnya. Nomor 9. 9, sorry. Weghorst, terus Martial sama pemain baru misalnya. Lu kalau jual Martial tinggal Weghorst sama ini. Kalau yang ini cedera, Weghorst mainnya kayak gini lagi. Pasti. Tapi kan secara pemain winger kita kan lebih berbahaya musim depan. Iya. Sekarang winger kita tuh ada Rashford, Anthony, Sancho, kemungkinan Ahmad kembali. Ya. Terus siapa? Greenwood kemungkinan udah kembali juga. Mungkin. Ini feeling. Ya. Garnacho, Pelistri. Winger kita tuh sudah berbahaya nah seharusnya Elangga mungkin dijual atau di loan lah. Gameplaynya bakal berbeda karena memang ability-nya Weghorst itu dia cenderung ke belakang. Dia nggak bisa narik back untuk ngikutin dia gitu loh. Ikut dong. Waktu banyak berapa kali kalau dia nahan bola, berapa kali dikerubut. Nahan bola. Cocok Weghorst nahan bola dari mana anjing? Berapa kali dapat passing dia bisa buka ruang. Dia bisa. Tapi memang untuk awal-awal aja. Sekarang gini, 5 pertandingan terakhir. Kapan dia bersinar? Ya menurutku selalu bersinar. Gitu loh. Kalau diomong bersinar tuh patokannya cuma mencetak gol. Enggak, memang enggak. Tapi kontribusinya dia untuk tim bantu defense ya. Memang kita tahu dia bukan untuk cetak gol kok. Kita semua dari awal juga Weghorst datang kan gue udah bilang Weghorst ini seorang monster pressing. Ya kan? Dan itu terbukti sampai sekarang bener-bener gila pressingnya dia paling rajin. Lu sendiri mengakui kan? Ini paru-paru 8 cok. Ini orang gila cok. Maju mundur gila sih. Gak habis-habis cok napasnya ini ya kan. Cuman tetap as a striker itu ya menurutku gak bisa. Ini kan sepak bola ini kan olahraga tim. Lu begitu saat anggaplah kayak catur. Ketika piece lu ini lu ganti ya MU bisa jadi jauh lebih baik lagi daripada ini. Tapi skema permainan zaman sekarang modern ya. Kalau bilang sepak bola modern ya gak harus nomor 9 yang nyetak gol. Lu karena kalau nonton Tottenham ya Tottenham itu juga gak menaruh Kane sebagai target man terus-terusan dia sebagai target man. Harry Kane itu selalu turun ke belakang. Memang bukan untuk defense, tapi dia menarik pemain. Bahkan kebanyakan beberapa musim lalu kalau nggak salah, itu Son yang musim lalu ya, Son itu yang top skor ya, 26 gol ya. Betul ya. Asisnya Kane lebih banyak. Kane itu lebih narik ke belakang, mulai dari tengah. Kane yang pegang bola dulu, nggak harus dia yang target man, Mas. Maksudnya sepak bola modern sekarang tuh lebih fluid lah, gue bilang. Nggak harus nomor 9 tuh terpaku di depan aja. Tapi dia kurang komplit aja. Dia lebih. Oh iya, kita akuin itu nggak kurang komplit memang. Menurut gua dia melengkapi. Memang kalau melengkapi iya, tapi andai kata aku nggak kaget kalau dia musim depan udah nggak di MU lagi, aku nggak kaget. Karena aku juga nggak kaget. Karena memang secara complete package itu kurang. Emang. Pressingnya ya siapa yang mendebat memang bagus banget. Tapi ketika lu lawan tim-tim kayak Liverpool, Barcelona, ya nggak usah dipakai. Nggak usah dipakai kan? Ya kita bisa pakai Osimhen atau Kane atau Ronaldo balik lagi. Pertanyaannya sebenarnya gini, preferensi Ten Hag itu sebetulnya Ten Hag itu mau main striker yang punya work rate tinggi, press gitu, atau mau kalau lu main Osimhen udah pasti nggak kayak gitu. Iya. Gitu. Makanya kan tergantung pace-nya siapa. Iya makanya itu kan tapi kan melengkapi. Iya betul. Kita nggak ada striker yang jadi seperti kayak ibaratnya ya sudah gini ibaratnya kayak Dalot sama Wan Bissaka. Dalot bagus di attacking, kita semua tahu. Wan Bissaka bagus di defense. Nah berarti kan Ten Hag punya pilihan. Iya punya pilihan dan dua skema yang berbeda kan. Ketika gua mau main defense pakai AWB. Oke. Ngomong tadi si Weghorst di atas dari Sheringham. Weghorst cuma butuh 2 gol lagi nyamain Radamel Falcao. Oh, itu nggak tak hitung strikernya misalnya. Radamel Falcao udah itu nggak tak hitung. Radamel Falcao anjing. Statistiknya si
si Weghorst ya, dia intercept tuh dia lebih banyak daripada Fred, Bruno, sama Varane. Nah, yang dibahas ini nggak apple to apple. bener dong. Lu Loh, seharusnya gua itu bahas seharusnya apa? Lu bahas apa? ya berarti terbukti berhasil intercept kan? Jadi part of strategi. Jadi misalnya Iya dong. nggak ada Weghorst, ada Osimhen, siapa yang mau intercept? Ya, siapa yang melakukan tugas itu? Intercept gitu tuh loh. penting loh. Gameplaynya ganti, berubah. Nggak seperti ini. Gameplay Ten Hag bakal meracik strategi lain. Ya tapi menurut Caranya dengan beda, strateginya beda. menerapkan ke maksudnya memberikan peran yang lebih kepada striker nomor 9 gitu Ya maksudnya. misalnya seperti itu. ya iya. Ya tapi menurut gua Dari tadi ngomongnya kayak ngerti kalau pressnya bagus ngerti, cok. ya bagus kan? Ngerti, Ya, kalau- makanya kalau dia itu tuh ngerti. Penting buat MU. Cuman secara kemampuan komplit, gini. Udah ini biar lu nggak bingung aja. Gua tanya sama lu nih. Sekarang nih kalau ada pilihan Martial sama Weghorst, lu mendingan mana inti? Tergantung lawan siapa. Ya makanya. Oke, Kalau kita- lawan berarti Liverpool, aku pilih Martial. Ada pilihan kan berarti kan? Iya. Maksud gua itu Iya. loh. Lah iya Maksud memang. gua itu. Jadi kita tetap butuh. Tapi ketika ada contoh Kane yang main, kan dia nggak mungkin jadi utama kan? Iya, benar. Jelas kan? Iya. Intinya kalau dia dipertahankan dan misalnya MU nggak beli striker baru, ya udah nggak mungkin ada harapan juara. Nggak harus- Dia harus beli. kalau pemain sekelas Weghorst ini ya bisa lah untuk kayak top 4 bisa. Dia untuk hadepin apa? West Ham. 18 kurangi 5, 13 tim lain tuh masih oke. Iya. Iya. Masih bisa Iya. dengan strategi seperti ini tuh MU masih bisa menang. Berarti Chances-nya lebih tinggi. Memang. dong berarti. Tapi kan kita tim sekelas MU itu yang diincar kan juara, treble, quadruple. Weghorst tuh mentalnya menurut gua bagus loh. Tapi tetap begini loh, Mas. Maksudnya kan kita tetap mempertahankan Weghorst. Tapi tetap beli striker utama Harus, itu gitu loh. wajib. Sekarang gini loh. Kalau lu Kalau lu- ini konteksnya kan Weghorst saja. iya. bener dong. Konteksnya cuma Weghorst. Iya, sekarang- in atau out? In gua. Kalau gue tetap in. Gua out aja. Gua tetap in. Gua out. Tapi meskipun dia di akhir musim Karena- akhirnya nggak diperpanjang atau nggak dipermanen ya gue wajar. Karena aku udah melihat strategi ini tidak bekerja dengan baik melawan tim-tim besar. Emang, Itu sudah jelas. Makanya kenapa kalau aku ya lebih prefer kenapa dia out supaya ya udah kita pakai gameplay baru aja. Kita pakai strategi baru yang mungkin lebih baik melawan tim-tim gede. Tapi kalau Tim Big Four. Dan lebih mudah melawan tim yang kerucut. Nah, misalnya seperti itu. gua lihat si Ten Hag ini ya, dia cara mainnya dia mesti ada press di depan sih gak sih? Dan makanya dia pilih Weghorst, Pak. Ya, Dia bahkan kenapa- seorang Ronaldo yang malas-malasan di-cut sama dia. Makanya dia ada alasan kenapa dia ambil Weghorst kan. Karena ya dia emang butuh pemain yang press depan. Jadi bayangin aja semua pressnya gila. Sekarang lu bayangin aja Nes, misalnya ya, kita nggak jadi permanen Weghorst nih. Oke. Berarti kan nggak jual Martial dong. Nggak Tetap jual Martial. katakanlah Misalkan jual tetap juga. masuk daftar jual tapi nggak ada yang beli. Oke. Tapi Ten Hag tetap mau beli satu striker lagi. Martial belum kejual, MU tetap beli nih. Misalnya katakanlah kita berhasil membeli Osimhen 120 juta, datang Osimhen. Striker kita berarti kan ada pilihan nih antara Osimhen sama Martial. Nah, lu sekarang bayangin lu mau naruh Martial di cadangan terus. Martial tuh 250.000 per minggu. Seorang Martial di cadangan terus, kayaknya kok, maksudnya dia merasa gua ngapain di sini ya kan? Kalau gua dicadangin terus, seorang Martial juga pengen menjadi inti gitu loh, Nes. Martial sih, gua enak banget liat defense-nya ya. Ya kalau Weghorst itu seorang pemain yang menurutku dia nggak usah jadi inti terus nggak apa-apa, gitu loh. Tapi ketika lu membutuhkan gua bakal main 10 hati. Itu loh maksudnya. Iya, Weghorst yang gue liat mentalnya bagus. Nilai plusnya itu kalau gua bilang. Makanya kenapa kalau gua tetap Weghorst in. Toh murah. Iya, Mungkin murah, Cok. 10-15 juta Iya. dilepas sama Burnley. Belum gajinya juga pasti nggak nyampe. Iya, cepet, gajinya nggak juga nyampe. nggak terlalu tinggi lah. Enggak lah. Dia kan anak orang Makanya. kaya ya. Hah? Dia laku konglomerat ya. Anak raja minyak. Dari mana lu? Beneran. Tulisannya raja minyaknya. Betul ya? Di Google raja minyak. Ya pokoknya gue. Cuman gue minyaknya nggak tahu. Telur atau kayu putih gue nggak tahu. Ya makanya itu. Kalau Gua sih gua in lah. in lah. Murah, meriah. Ya untuk 2-3 musim oke lah. Daripada kita Martial mahal nggak jelas nggak Betul. guna. Gajinya tuh loh. Murah meriah. Ya kan Martial jual. kalau lu konteksnya gitu kan juga kembali lagi bisa jadi kalau lu pertahanin Weghorst ada Martial juga kan bisa-bisa Harus tetap belum tentu Martial kejual juga. Nah makanya. Ya kan? Tetap MU harus beli striker. Gue setuju itu. Kalau aku mending rombak semua.
Kalau aku boleh milih ya rombak semua. Ya misalkan ada Sesko, ada Kane, lebih baik kayak gitu. Ganti sekalian. Sesko makin dibeli. Siapa tahu kalau Qatar masuk isi money, bro. Gak ada yang mau gantian itu Pak, susah Pak. Isi money, bro. Percayalah Ten Hag otaknya beda dari kita. Percayalah. Iya. Percayalah gua. Bahkan yang diincar Osimhen siapa tahu ntar bukan Osimhen yang datang. Atau siapa gitu pemain gak jelas. Nama aneh-aneh. Ya tenang. Tapi kalau Kane masuk, McAllister masuk juga gameplay juga beda. Mungkin lebih ke arah ball position mungkin ya. Nah, itu kan kalau McAllister masuk. Tapi biasanya kita selalu salah sih Pak. Kalau Ten Hag ini. Kudus. Sebenarnya gampang sih kalau mau prestasi di Premier League itu. Beli pemainnya Brighton aja ya. Kemarin Arsenal itu 3-0. 3-3-nya assist lawan Tosat, Cuk. Tosat. Iya Pak. Gila, Pak. Pemainnya Brighton ini bagus-bagus loh. Makanya Mitoma Mitoma itu. Itu Tosat juga pembelian bagus banget itu. Iya. Mitoma itu jelas di atas Kagawa, jelas. Mitoma. Kagawa. Tapi tetap di bawah Pak Jisung. Gue dulu bilang Ernest Kagawa. Mata lu Kagawa. Best player Ya terus bilang gua juga gitu, Cok. Tapi jelas-jelas bagusan Pak Jisung. Nah, kayak Pak Jisung. Pak Jisung tuh menurut gue unsung hero loh. Iya, Bro. Dia itu perannya memang kejar, Bro. Iya. Kalau itu mengerti. Ya memang dia seorang midfielder. Itu cocok dengan tugasnya dia DM. Kalau striker itu dia tuh harus komplit. Ini ya, yang aku gak setuju dari Weghorst itu cuman sekali lagi aku bilang apresiasi soal defense-nya bagus, tak akui bagus. Gak ada mungkin striker yang lebih bekerja keras daripada dia dalam hal pressing. Cuman kurang komplit di depannya nih loh. Ininya loh. Tapi dia udah tinggi 197. Sundul gak pernah kena. Sundul kayak tai. Itu yang gue gak tau jujur ya. Dia pernah latihan gak sih sundulan itu? Bola di sini. Iya. Lu gak kena. Ya aduh. Kayak percuma lah ada bola lambung. Nahan bola juga jatuh. Iya. Cuman kurang komplit aja maksudnya. Kalau defense-nya kayak gitu ya, siapa yang tahu dari awal udah tahu. Kita ini fan cerdas, Bro. Oke, hal kecil di lapangan sih kita tahu, Bro. Tahu emang. Iya kan kayak Ronaldo awal-awal bagaimana gesturnya dia mempengaruhi suasana ganti tim kita juga sudah tahu dari awal gitu loh. Ya. Sekarang lu mengakui kan? Oke. Ya intinya kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Iya betul. Enggak. Lu apa jangan semua lu kayak apa judi bola jangan lu bawa di sini. Enggak, pokoknya kalau memang Weghorst itu dipertahanin ya mungkin Ten Hag punya rencana lain. Cuman yang jelas menurut gua dari 5 pertandingan terakhir itu sudah kelihatan nggak terlalu optimal strategi Weghorst, apalagi ditaruh di nomor 10. Waduh, berbahaya sekali. Gua nggak suka dia pas lawan Barcelona sama Liverpool aja. Leicester itu babak pertama juga nggak terlalu. Sisanya Leicester babak pertama mana bagus. Sisanya rating bagus. Banyak juga diganti kan perannya di bawah 2. Karena babak pertama jelek kan? Iya. Makanya diganti. Iya, tapi maksudnya. Tapi bukan diganti kadang-kadang. Iya, makanya nomor 9. Iya, aku kan bilang nomor 10. Nomor 10-nya kan dia nggak terlalu oke di sana. Iya, bagus kan? Iya. Mainnya bagus tapi tinggi, Cok. Dia cuma lawan Liverpool sama Barcelona doang, jelek. Ya emang udah levelnya dia cuma tim kelas B kan. Ngarepin apa? Namanya juga kelas B. Ini daripada apa ya? Ini kayak debat profesor dan mahasiswa yang nggak lulus, Bro. Susah. Kita menjelaskan tuh kadang sampai capek sendiri, guys. Ya, ini kalian bisa menilai sendiri lah. Ini kok tahu-tahu ini kadang memang susah untuk apa ya? Kita 2-1 ya. Susah untuk diberikan pengertian yang sederhana tuh susah. Dia maunya tuh yang berbelit-belit. Benar. Kita baca komen-komen. Bener lagi. Gue jadi bingung. Kita baca komen-komennya. Gue pengen lihat. Weghorst atau Weghorst aja. Ya, seru itu dong. Nah, lu sekarang lu mainnya tawuran. Tawuran? Lu kayak Mario Dendi, mainnya tawuran. Jangan gitu, Cok. Gue lu kasih komentar dong. Kita lihat aja. Gantian. Lu yang ngomong aja. Bingung. Gimana guys? Menurut kalian Weghorst in atau Weghorst out? Kalau gua ya bilang sekali lagi, kalau kalian lihat video singkat sih, paling beberapa puluh menit ya. Itu kurang komplit aja, bukannya jelek, bagus. Tapi kalau kau tahu ini terlalu buta guys. Dia terlalu merasa ya striker ya harusnya kayak gini gitu. Nah, kalau kita ini kan MU guys, standar kita tuh di sini. Dia cuma merasa di sini ya oke lah. Ya, gua gak bilang striker harusnya begitu. Jai lah. Itu kan nggak bener guys ya. Oke. Buat apa dia? Kita memberikan opini-opini. Enggak menyimpulkan. Karena murah lah, BNI lah gini-gini ya kan. Iya kan? Murah bener. Tapi kalau gua bukan masalah murah enggaknya, tapi bagaimana MU itu bisa kembali ke kejayaannya, mengambil striker-striker terbaik yang haus gol, yang punya insting pembunuh luar biasa seperti Robby van Persie kayak gitu. Buktinya kita Ronaldo enggak. Kita perlu itu.
Kita Ronaldo itu. Ronaldo gagal. Ya ini kan era Ten Hag, era baru. Ya makanya, berarti nggak usah striker-striker. Ronaldo gagal kan kita juga bilang dari awal, lu yang bela dia mati-matian. Sekarang lu puter lagi. Buktinya Ronaldo gagal. Ya emang gagal kan? Emang gagal. Yang bilang berada sih. Aneh banget Jo. Udah kita akhiri dulu guys ya. Thank you for watching. Capek gue debat sama dia. Udah. Liburan Manchester United.